Baik, barakallah. Berikutnya. Oh, iya. Silakan. Zu, bukan zu. Tadi sudah kita tulis ya. Ujung lidah sedikit keluar. Zu. Ya, zu. Tafashi, S-Y-A dipanggil pakai iya. Ya sya, minasyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha yang kedua. Him. Ya Rahim. Ya. Faja'alnahu salafan wa masalan lil akhirin. Kha ada maroknya sedikit ya. Bukan menunggu tidurnya marok ya. Khakhihu wa mathalan lil akhirin. Wa masalan lil akhirin. Kurang marok sedikit dipanding pakai gha. Keluar dari tenggorokan bagian atas. Ya, khakhi. Sekali lagi. Wa masalan lil akhirin. Barakallah. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Him. Walamma duribat Ya, jangan du, jangan do ya, tapi bu. Boribu, buriban. walamma duribat jama masalan iza qaumuka minhu yasidu. Ulangi. Irqawmaka minhu yasiddun. Ya, barakallah. Berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Umi agak selesai. Oh, Umi Abdul Aziz. Nama besar ya, Abdul Aziz. Luar biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu. Alihatuna khairun am huwa ma darabu laka illa. Ya, pelan-pelan. Ma darabu laka illa jadala. Wa qalu alihatuna khairun am huwa ma darabu laka Hu illa. dari ma. Ma darabu laka illa jadala. Ma darabu laka illa jadala. Bal hum qaumun khasimun. Ya, barakallah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Nah, ya, dilanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, mirroh. Mirroh. Bismillah. Ya, kurang sudah. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Ya. In huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alna
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون. Ya, khonnya sudah bagus, namun rokoannya kebanyakan. Ya, kebanyakan. Cukup ya. Lupun. Minkum malaikatan fil ardi yakhluqun. Ya, nanti dikurangi dikit ya. Baik, barakallah. Ibu yang belakang belum? Ada 2? Oh ya udah gak apa-apa. Bapak tadi ada yang belum? Ya, ada 3. Bapak-bapak yang belum ya silakan Bapak. Ya, dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha. Fala tamtarunna biha wattabi'una hadza. Ya, wakaf saja di situ, Mbak. Fala tamtarunna biha wattabi'un. Wakaf, baru lanjut. Fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Nah ini perhatian untuk semua, karena kita baca ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan bukan ya, tapi harus balik tipis. Kita ngucapin sa di mana Bu? Datar kan? Sa. Berarti ketika membaca sukun pun sama. Mus. Gimana? Memang harus latihan. Kalau kita bacanya jadi soft, jadi tebal, jadi apa? Jadi tebal, bukan tapi ya, Cara baca sin semuanya seperti itu, taktur mustaqim atau sin yang lainnya. Baik, barakallah. Cukup? Yang belum, Bapak? Masnya juga belum di belakang? Quran banyak Mas, itu Quran. Pakai HP juga boleh ya, pakai HP nggak apa-apa. Silakan Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha yang kedua, rata-rata ha yang kedua hilang Bu ya. Kelihatannya kalau sudah harokatnya jadi kasroh, jadi lebih berat. Him. Makanya solusinya Bapak Ibu, baca Quran itu relax. Apa Bu? Relax. Jangan kaku. Relax. Relax itu suaranya lebih enak, napasnya lebih lega, dan kita nggak mudah capek, ya. Karena memang kalau kita makan malah hilang itu. Him susah. Tapi kalau relax, him, bahkan ditahan pun bisa. Ya. Nah itu latihan ha ya. Baik, sekali lagi bismillahnya.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gak apa-apa. Lanjut dulu. Wala yasuddu nakum. Harokatnya dan Wala yasuddu nakum. pakai fathah enggak, Pak? Wala yasuddan dan Wala yasuddannakumus syaiton. Innahu gunanya dengunya kurang. Innahu lakum aduwwum mubin. Barakallah. Masnya yang belakang. Nah. Dengan mas siapa? Baru lihat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz Belu. Saya mahasiswa dari Ibrija. Ibrija. Ya. Sering ini berarti ikut tahsin on air. Oh, sering nyimak ya. Ya. Ini pertama kali atau udah sering? Baru perdana ini pembahasan. Mama jadi baru lihat. Oh, mau riset. Ya, nggak apa-apa. Mahasiswa harus semangat. Silakan, Mas Abdul Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syanya pertama sya, kedua ja, ya. Minasyaiton, kemudian jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ha yang kedua. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Naiknya. Walamma jaa Isa. Walamma jaa. Masih ada hamas, hamesnya. Hames itu suara angin, suara udara kayak AC itu loh, ya. Tentu berbeda-beda sesuai dengan hurufnya. Nah, ja itu termasuk yang tidak boleh keluar hamas. Tadi sudah saya contohkan caranya begini, Mas. Nanti latihan di rumah sambil ngaca ya. Ya, siapa tahu 1 jam tambah ganteng kan. Jadi cara ngucapin ja supaya benar-benar tidak keluar apa tadi? Tidak keluar hamas, tidak keluar udara diginiin. Kalau masih bergelak gini, mohon maaf ini ada AC ya. Kalau masih begini, ja, berarti itu masih ada hamasnya. Nah itu harus dihilangin. Ini harus diem. Ja, gak ada dorongan kan? Tadi kalau ja, nah itu yang dihilangkan. Namanya jahar. Jahar itu nafasnya ketahan, hanya di dalam. Yang keluar hanya suara. Yang keluar hanya apa? Suara tanpa hembusan nafas. Ja. Nirrajim. Oh tadi sudah baca ya? Ulangi. Walamma jaa Isa bil bayyinati Lanjutnya pendek. Qala qad ji'tukum bil hikmah Sekali lagi. Waliubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi. Dikit lagi sampai akhir ayat. Fattaqullaha. Wattaqullaha wa ati'un.
barakallah Mas Aziz. Ada yang belum Bapak Ibu? Satu lagi Ustaz. Oh iya, silakan. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Sudah semuanya? Shadaqallahul aliyyul azim. Berhubung ini pas siratal mustaqim kita wakaf saja ya. Ya. Wakaf pada siratal mustaqim atau siratun mustaqim. Alhamdulillah kita sudah kopdar, biasanya on air. Sekarang kita tatap muka meskipun hanya baca ayatan ayatan. Ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini membuat semakin mahir tidak dengan apa yang sudah kita terima. Selanjutnya kita akan menyimak bahasan yang juga mudah-mudahan akan kita semakin tahu tentang kewajiban kita, karena bahasannya adalah kewajiban muslim dan muslimah terhadap Al-Quran. Pakai tisu baru bersih ibu ya. Pakai penghapus agak susah. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, jadi print itu sudah dimainin anak-anak printer ya. Pas kita mau pakai ngadat error gitu. 1 jam otak-atik bener bahasa nggak bisa. Jadi sebetulnya sudah saya siapkan materi meskipun hanya 1 halaman, yaitu tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran. Insya Allah pulang dari sini Bapak Ibu akan mengantongi 7M. Berapa M Bu? Ya, yang ngomong aja berulang lihat, apalagi megang ya. Ya, tapi 7M ini bukan 7M yang biasa. Kalau 7M yang biasa itu semua orang bisa dapat, bahkan lebih. Yang kita maksud di sini adalah 7 kewajiban kita di dalam apa Bu? 7 kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang kebetulan semua itu diawali dengan huruf M. Makanya bisa dibuat akronim atau singkatan 7M. Ya, M yang pertama apa Bapak Ibu? Yang punya handphone itu bisa di-share ya PDF-nya. Ya. Ya, 7M. Kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama apa Bapak Ibu? Mengiman. Harus iman dulu. Dasarnya itu apa? Mengimaninya, mengimani ya. Baik. Kalau saya bilang thayyib itu artinya lanjut, baik, bukan thayyib yang tidak pulang 3 tahun, 3 lebaran. Thayyib itu artinya oke, baik ya. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Kita sering nyebut masalah makanan halalan thayyiban, berarti baik ya. Yang pertama apa Bapak Ibu kewajiban kita terhadap Al-Quran? Mengimaninya. Jadi dasar agama itu ya iman, keyakinan. Ibu-ibu datang ke sini itu kalau dasarnya hanya sekedar mohon maaf, nggak enak sama Pak Sulaiman sudah buat bakso dari kemarin, ya kan? Kalau dasarnya itu Bu, mudah pupus, mudah ya berhenti di tengah jalan, ya rapuh kalau modalnya ibu serius.
Ini Bu Haja itu datang di panglimanya, perlu nggak nanti nggak enak nih. Jadi modal kita atau motif kita yang pertama kali belajar Al-Quran obral seperti ini karena kita mengimaninya. Mengingat Al-Quran ini merupakan rukun iman yang keberapa Bapak Ibu? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi. Yang ketiga, wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang ketiga, nggak apa-apa masalah urutan mah, nggak masalah. Yang penting pertamanya harus iman kepada Allah. Jadi dasar kita adalah iman. Mengingat ya Al-Quran ini tidak semuanya bisa kita buktikan saat ini Bapak Ibu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu. Ya, kita terjemahkan satu-satu biar enak. Alif Lam Mim, apa itu Alif Lam Mim? Dzalikal Kitabu, yaitu Alkitab yang dimaksud Al-Quran. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti yang masih ragu-ragu imannya perlu di-upgrade. Perlu di apa? Ya perlu di-update. Jangan cuma status yang di-update, iman yang di-update. Sahabat itu Bapak Ibu, itu kumpul-kumpul kalau ketemu itu bukan sekedar ngobrol nyeritain ya bisnis usaha, tapi yang pertama kali dilakukan sahabat itu memperbaharui iman. Apa Bu? Ya kumpul ketemu itu memperbaharui iman Pak. Nyeritain iman kita ya nambah atau enggak, konsisten atau enggak. Makanya sekarang ini dibungkus dengan kalimat yang unik, ngopi, ngobrol perkara iman. Ya bisa ilmu, bisa Islam, bisa yang lainnya, bisa ihsan. Ya ngopi itu menjadi sebuah filosofi, betul nggak Bapak Ibu? Ya tapi harus tahu takarannya Bu ya. Kalau nggak tahu takarannya bisa dredeg, berarti tahu dredeg Bu. Bisa gemeteran. Ya. Artinya belajar agama pun kita harus bisa memfilter, menyaring, mengingat hati kita, otak kita itu bukan tong sampah. Dengerin di YouTube, begini ya, begini ya. Harus dikonfirmasi dengan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Baik. Dzalikal kitabu, yaitu Alkitab la raiba fihi, yang di dalamnya tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti apa orang-orang bertakwa itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada perkara-perkara gaib. Tentu yang dimaksud perkara gaib itu yang diceritakan dalam Al-Quran. Ya, tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat, tentang Nabi Adam pun kan sekarang nggak ada fosilnya, betul nggak Bu? Ya nggak ada museumnya yang kita bisa merujuk. Ya, pokoknya cuma iman, cuma apa Bu? Iman. Tapi orang kalau sudah punya iman Bu, luar biasa. Sesuatu yang kelihatannya mustahil akan bisa akan jadi kenyataan. Yang penting iman dulu. Makanya kita sering mendengar orang bilang apa Bu? Yang penting yakin. Yang penting yakin. Ya kalau kita nggak yakin tetap ada ukurannya, yaitu Al-Quran. Nah, dalam ayat tadi 1-3 jelas Bu. Allah itu awal-awal itu pokoknya sudah ngasih kode, ngasih rambu-rambu. Kalau kamu ingin ngamalin Al-Quran itu pertama diimaninya dulu, dipercayai ya. Tentu yang namanya iman itu tidak hanya dalam hati, tapi harus kita ucapkan dalam lisan ataupun dengan lisan, dan kita amalkan dengan jawarih atau perbuatan. Insya Allah ya. Jadi pertama-tama mari sama-sama kita mengupgrade atau mengupdate. Jadi kedatangan kita ke sini tidak lain dan tidak bukan untuk mempertebal keimanan kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, yang kedua apa Bapak Ibu? Membacanya ya. Nah, ini bentuk aktualisasi iman. Karena iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan. Dalam hal ini membaca Al-Quran ya, membacanya.
itu ada dua cara Bapak ya. Yang pertama membaca apa? Membaca bin nazar. Bin nazar itu dengan melihat. Dengan apa Pak? Melihat ya. Yang kedua bil ghaib. Apa? Bil ghaib, bin nazar dan bil ghaib. Yang pertama bin nazar dengan melihat. Yang kedua dengan hafalan ya. Karena Nabi itu dari mulai pertama kali mendapatkan wahyu Bapak Ibu, bacanya semuanya hafalan. Semuanya apa Pak? Hafalan. Ketika malaikat Jibril bilang, "Iqra", baca wahai Muhammad, ya, gemetar Nabi. Karena ini adalah wahyu. Ya, jadi tidak seperti biasanya. Iqra, enggak ada tulisannya, Bu. Ma'ana biqari. Ma'ana biqari itu bisa diterjemahkan dua. Apa yang saya baca atau saya nggak bisa baca. Jelas ya Bapak Ibu? Iya, itu bukti benar-benar Nabi itu membacanya bil ghaib. Ya, dan itu sampai ayat terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Semuanya bil ghaib. Nah, Bapak Ibu kira-kira membacanya gimana nih? Ya, nggak apa-apa melihat sudah bagus. Tapi paling tidak kita punya bekal untuk sholat. Untuk apa Bapak Ibu? Ya, makanya saya memotivasi ketika lagi tahsin, ya, bagi yang mau hafalan dari mulai surat Ad-Duha saja, Bu, nggak usah banyak-banyak. Ad-Duha sampai An-Nas itu cukuplah untuk kita bekal sholat. Ya, kalau setiap sholat qul huwa ya maksudnya qul hu terus lah ya. Ya qobliyah qul hu, ba'diyah qul hu, imamnya baca qul hu lagi. Ya, mengingat semua Al-Qur'an itu mukjizat. Apa Bu? Mukjizat, ya, gak bisa dipilih-pilih atau dibeda-bedakan semuanya. Dan kalau kita cuma baca qul hu ya mukjizat kita, ilmu kita ya mohon maaf kurang Pak. Jadi minimal itu tadi untuk bekal sholat dari mulai Ad-Duha sampai An-Nas. Atau kalau Bapak Ibu ingin surat-surat pilihan nggak masalah. Mengingat di Indonesia itu ya populer dengan surat Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, ya, Ar-Rahman, ya nggak masalah. As-Saffat misalkan nggak masalah. Ya tapi paling tidak tadi Al-Fatihah itu wajib hafal dengan fasih. Dengan apa? Dengan fasih, karena itu menjadi rukun sholat. Satu-satunya surat yang hukumnya fardu ain untuk dihafal Al-Fatihah, harus hafal. Bila perlu Bapak Ibu, anak cucu itu yang ngajari duluan bukan gurunya di sekolah, bukan gurunya di TPA. Nah itu nanti menjadi jariah. Menjadi apa Bapak Ibu? Jariah, pahalanya akan ngalir. Kalau yang pertama kali itu ngajarinya adalah guru PPA, guru ngaji, bocor Bu pahala kalian. Ya apa? Pahalanya apa? Pahalanya bocor, lari ke gurunya. Perkara nanti ya lanjut hafalan tahsin nggak masalah, tapi yang pertama kali memperkenalkan itu kita sebagai orang tua. Makanya Bapak Ibu ngaji di sini jangan cuma dipakai sendiri, ya, diajarin orang tuanya ataupun anaknya ataupun yang lainnya, pokoknya keluarganya itu harus ketularan baiknya mendapatkan manfaat, ya, dari ibu belajar bertahun-tahun sampai ke sini kopdar itu harus memberikan manfaat kepada yang lain juga. Baik, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah ya, Rasil itu menjadi fasilitas, ya. Rasil itu menjadi wadah bagi kita yang ingin belajar membaca Al-Quran dengan tartil, dengan fasih, seperti itu. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Setelah kita mengimani membaca